Hai Sobat Fakta, dan selamat datang. Hari ini, kita nggak cuma ngomongin mobil biasa. Oh bukan, itu sih terlalu gampang, terlalu biasa aja. Kita bakal langsung nyemplung belak-belakan aja nih ya. Ke dunia sebuah mesin yang kayaknya ngetawain banget kalau dibilang mobil. Tentu saja, yang aku maksud adalah Ferrari LaFerrari. Namanya keren banget sampai disebut 2 kali, atau mungkin mereka kehabisan ide aja ya setelah bikin sesuatu yang sehebat ini. Ini bukan cuma penerus Enzo, ini tuh kayak pernyataan, pengumuman besar dari Maranello kalau mereka bisa dan bakal taruh mobil F1 di garasi kamu. Ya, kalau garasi kamu cukup panjang dan isi dompetmu, gimana ya bilangnya? Tebel banget lah. Mesin ini, si proyektil merah ini lebih dari sekadar logam, serat karbon, dan tenaga kuda yang jujur aja. Gila-gilaan banyaknya. Ini tuh jembatan antara aspal suci Monza dan jalan-jalan kecil yang mungkin, kalau kamu berani atau sedikit nekat, bakal kamu taklukkan. Kita bakal kupas kulitnya yang eksotis banget ini, dan ngintip keajaiban teknologinya. Kita bakal cari tahu gimana Ferrari bisa nangkep petir, jinakin orkestra V12. Terus entah gimana caranya, yakinin pihak berwajib kalau mobil ini aman dilepas ke jalanan umum, yang gak curiga apa-apa. Ini cerita tentang tenaga badak, sihir aerodinamika, dan teknologi yang bikin orang dewasa nangis bahagia, atau mungkin ketakutan. Jadi, siap-siap ya, karena kita mau bongkar fakta-fakta keren yang bikin LaFerrari bukan cuma supercar, tapi mobil Formula 1 asli yang nyamar. Brake time ballpoint lainnya tipis banget sih nyamarnya, buat di jalan raya. Kita bakal lihat jantungnya, bentuknya yang licin, kecepatannya yang bikin geleng-geleng kepala, kelangkaannya yang udah kayak mitos, dan kehebatan teknologi murni yang mengalir di dalamnya. Inilah LaFerrari. Dan percaya deh, kamu pasti mau dengerin ini. Pokoknya, bakal keren abis. Day. Nah, sekarang kita bahas yuk, apa sih yang bener-bener bikin mahakarya Italia ini mengaum? Apa yang bikin suaranya itu menggugah jiwa dan enak di kuping? Di bawah kap belakangnya yang keren itu, bukan cuma ada mesin biasa, tapi monumen V12 6,3 liter buat pembakaran internal. Ini tuh raksasa naturally aspirated yang sendirian aja udah cukup bikin supercar lain malu dan minder. Tapi Ferrari, yang selalu pengen tenaga lebih besar, mikir kalau itu aja belum cukup. Mereka lihat mobil Formula 1 mereka, khususnya sistem KERS, Kinetic Energy Recovery System yang canggih itu, terus mikir, ide bagus nih, kita pakai juga ah! Jadi mereka pasang deh motor listrik. Jadilah sistem HEI KERS. Ini bukan mobil hybrid punya nenekmu ya, yang dibikin buat nyelamatin beruang kutub dan irit bensin. Oh no, sistem hybrid ini ada cuma buat satu alasan dan satu alasan saja. Ngeluarin kecepatan yang gila-gilaan. Dan mesin V12-nya bisa meraung sampai 9.250 rpm. Ngasilin tenaga gede banget. 789 tenaga kuda. Terus, motor listriknya ikut nimbrung, nambahin lagi 161 tenaga kuda, kayak suntikan adrenalin langsung ke jantung. Totalnya, dahsyat banget, 950 tenaga kuda dan torsi lebih dari 900 Nm. Ini bukan cuma tenaga biasa, ini kekuatan yang bisa bikin organ dalammu geser, dan bikin cakrawala kelihatan deket banget, dengan kecepatan yang cuma bisa dibilang luar biasa. Ini turunan langsung dari pemikiran F1, di mana setiap energi dipakai buat satu tujuan keren, akselerasi tanpa henti yang bikin bumi geter. Performa kayak LaFerrari ini nggak bisa didapat cuma dengan masang mesin gede di bodi yang cantik. Nggak, udara itu sendiri harus dijinakkan, dibujuk, dan akhirnya dipaksa kerja buat mobil ini. Dan soal ini, LaFerrari itu bener-bener mahakarya aerodinamika. Pelajaran langsung dari dunia Formula 1 yang penuh persaingan ketat. Setiap lekukan, setiap lubang angin, setiap detail kecil dan sayap mini yang kamu lihat di kulit serat karbonnya yang cantik banget, itu ada alasannya. Bukan cuma gaya-gayaan, ini ilmu pengetahuan, yang diasah di terowongan angin buat ngakalin angin, dan nempelin mobil ke aspal dengan kuat banget. Bagian depannya punya moncong khas gaya F1, yang ngalirin udara ke atas dan bawah mobil dengan sangat teliti. Ada aerodinamika aktif yang bekerja di sini, terus-menerus ngatur bagian kayak spoiler belakang dan sirip diffuser. Di kecepatan rendah, bagian itu masuk biar kelihatan lebih rapi dan mengurangi hambatan. Tapi pas kecepatan nambah dan tanganmu makin kencang megang setir, bagian itu keluar, ngasilin downforce gede banget, kayak tangan tak terlihat yang neken mobil ke jalan. Artinya, bisa nikung dengan kecepatan yang bakal bikin mobil lain mental ke pinggir jalan,
mundur dan kebakar. Bagian bawah mobilnya juga keren banget. Ada generator vortex dan saluran yang dirancang buat nyedot mobil ke tanah, kayak sepupu-sepupunya mobil balap formula. Usaha tanpa henti buat aerodinamika yang efisien inilah yang bener-bener bikin LaFerrari naik kelas dari supercar biasa, jadi senjata F1 buat di jalan raya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang semua orang diam-diam atau terang-terangan paling pengen tahu seberapa gila, seberapa kencang si mobil ini. Gini ya, kasarnya sih, LaFerrari itu bukan sekadar ngebut, tapi kayak nonjok lubang di ruang dan waktu. Ferrari bilang dari 0 sampai 100 km per jam, itu kurang dari 3 detik. Jujur aja, kayaknya mereka masih merendah deh. Rasanya itu bukan kayak nyetir mobil, tapi lebih kayak diikat di depan rudal yang lagi marah banget. 0 sampai 200 km per jam. Itu cuma butuh kurang dari 7 detik. Coba bayangin, kamu baru aja lewat gigi 3, udah ngebut dengan kecepatan yang bisa bikin kamu di penjara lama kalau di jalan umum. Dan gak berhenti di situ. LaFerrari bakal terus narik, tanpa henti, dengan V12-nya yang meraung merdu. Sampai kecepatan puncaknya disebut lebih dari 350 km per jam. Itu lebih dari 217 mil per jam, buat yang lebih suka ngukur kecepatan pakai satuan imperial. Tapi bukan cuma angkanya aja, tapi cara mobil ini ngasih performa itu. Respons gasnya instan, kayak ada sambungan langsung antara kaki kananmu dan ledakan tenaga kayak gunung berapi. Pindah giginya dari transmisi dual clutch 7 kecepatan itu cepet banget. Setiap pindah gigi kayak ada dorongan di punggung, nyuruh kamu makin kenceng. Ini pengalaman yang mengubah pandanganmu soal apa yang mungkin dilakuin mobil roda 4. Pengingat yang seru terus-menerus akan DNA F1-nya. Nah, sekarang kamu mungkin mikir, oke aku mau 1A. Di mana nih tanda tangannya? Eits, tahan dulu kuda jingkrakmu, karena dapetin LaFerrari itu nggak segampang dateng ke dealer Ferrari bawa koper isi duit. Oh nggak, Ferrari, dengan bijaknya, mutusin kalau mesin sespesial ini, sekuat ini, juga harus langka banget. Awalnya mereka umumkan cuma bikin 499 unit yang coupe, 499, buat seluruh dunia. Itu bukan mobil, itu barang koleksi bahkan sebelum keluar dari pabrik. Dan, buat dipertimbangkan aja, kamu nggak cuma harus kaya, kamu harus jadi Ferrari, pelanggan setia yang garasinya udah penuh sama mobil-mobil terbaik dari Maranello. Ini cuma buat yang diundang. Jadi punya mobil ini bukan soal beli mobil, tapi lebih kayak diangkat jadi anggota klub yang super eksklusif. Terus, karena kayaknya mereka belum bikin cukup susah, mereka bikin versi atap terbuka yang lebih langka lagi, LaFerrari Aperta, cuma 210 unit. Pembatasan ekstrem ini bukan cuma nambah misterinya, ini mengukuhkan status LaFerrari sebagai legenda, mobil klasik masa depan yang harganya cuma bakal naik terus setinggi langit. Ini kayak punya lukisan Picasso versi otomotif. Bedanya yang ini bisa lari dari 0 sampai 100 kurang dari 3 detik. Selain mesin monster dan aerodinamika turunan F1, LaFerrari itu penuh sesak sama teknologi canggih. Banyak yang langsung turun dari puncak dunia balap. Ini bukan cuma mobil buas, ini mobil buas yang pinter banget. Seluruh sasis misalnya itu monokok serat karbon, dibuat pakai 4 jenis serat karbon beda. Beberapa di antaranya sama kayak yang dipakai di mobil F1 Ferrari. Ini bikin mobilnya ringan banget tapi kaku luar biasa. Jadi landasan yang pas buat suspensi dan mesinnya kerja dengan hebat. Terus ada sistem pengeremannya. Rem karbon keramik Brembo pastinya, yang bukan cuma pakem banget tapi juga tahan panas. Bahkan setelah dipakai ngebut terus di sirkuit, penting banget kalau punya tenaga 950 kuda yang mau kabur. Mobil ini juga punya diferensial elektronik canggih, eDiff, kontrol traksi F1 track yang canggih, dan peredam kejut magnetorheological. Semua sistem ini saling ngobrol, bikin ribuan perhitungan per detik buat mastiin semua tenaga dipakai dengan efektif. Baik pas ngebut lurus, atau pas nikung tajam di tikungan-tikungan susah. Ini kayak simfoni sensor, aktuator, dan mikroprosesor yang kerja bareng dengan pas buat bikin kamu, si pengemudi, ngerasa kayak pahlawan, sekaligus ngejaga kamu biar nggak jadi noda mahal di jalanan. Nah, itu dia, Ferrari LaFerrari.
Apakah ini mobil F1 buat di jalan raya? Yah, rodanya nggak kebuka, atau ada stiker sponsor sih, untungnya. Tapi soal kehebatan teknologi murni dan fokusnya cuma ke performa, ini udah deket banget sama mobil F1, tanpa perlu SIM super dan tim mekanik yang ngikutin kamu terus. Ini mesin yang bikin kamu nahan napas, bukan cuma karena kecepatannya, tapi juga karena kepintarannya, keindahannya, dan semangat Italianya yang murni banget. Jujur aja ini tuh sebuah peristiwa di dunia otomotif. Ada yang mungkin bilang ini terlalu ekstrem, terlalu mahal, terlalu berlebihan. Dan mereka mungkin ada benernya juga. Tapi mereka bakal salah kaprah banget soal intinya. LaFerrari emang nggak dibikin buat jadi mobil yang masuk akal. Ini dibikin buat ngerayain apa yang mungkin terjadi kalau insinyur dan desainer dibolehin mimpi besar Nike buat nembus batas fisika dan kewarasan. Ini bukti berjalan dari warisan balap Ferrari, sebuah acungan jari tengah bertenaga V12 yang keren buat hal-hal yang biasa aja. Ini bikin supercar lain kelihatan agak, ya biasa aja. Dan dengan info heboh ini, saatnya kita akhiri. LaFerrari bukan cuma mobil, ini pengalaman, pernyataan, dan mungkin banget hal paling seru yang pernah pakai plat nomor. Ini legenda di masanya sendiri. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan sampai jumpa di video kegilaan otomotif lainnya.